bisa menyampaikan beberapa hal keprihatinan kita ya. Gitu nggak ya kayaknya ya? Insya Allah nggak ada. Ini akan turun. Nah ini dia yang namanya akhirnya membuat orang itu gampang kena sakit. Sore ini diriku tersenyum. Hingga tak terasa hari mulai malam. Saat ku ucap assalamualaikum, Jawabnya waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siamo tutti fratelli. Hai guys, perkenalkan nama saya Aulia Kayana dari 11 MIPA 8. perkenalkan nama saya Syifa Virginia Peritasari dari kelas 10-9. Dan kami yang akan menemani kalian pada EWRC Ontol kali ini. Tahu nggak sih Syif kalau EWRC Ontol kali ini itu lagi collab loh sama Semara. Semara tuh apa sih kak? Jadi Semara itu kepanjangannya adalah Sehat Bersama EWRC. Jadi udah pada tahu dong podcast kali ini akan tentang apa? Podcast kali ini kita akan mengangkat tentang kesehatan terkait pergaulan bebas pada remaja. Yang tentunya kita kali ini mendatangkan pembicara yang gak kaleng-kaleng loh. Bener banget. Sebelumnya izinkan kami untuk membacakan CV beliau terlebih dahulu ya. Nama beliau Dr. Dian Hendrawati Prasetya, Magister Manajemen. Beliau lahir di Surakarta 30 September 1978. Sekarang beliau tinggal di Jalan Duku nomor 38 Kerten, Surakarta. Beliau sekarang kerja di RSUP Surakarta tahun 2008 sampai sekarang. Pendidikan yang beliau tempuh merupakan pendidikan kedokteran umum UNS dari tahun 1997 hingga 2004, kemudian Magister Manajemen UMS pada tahun 2019 hingga 2022. Pengalaman berorganisasi beliau ada Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan, Kepala Seksi Pelayanan Penunjang, Kepala Instalasi Rawat Inap, dan Koordinator Service Excellence. Nah, keren sekali bukan CV beliau ini? Pastinya dong. Saat ini beliau sudah berada di sini dan akan membersamai podcast kita sampai selesai nanti. Jadi, mari kita sambut Dr. Dian Hendrawati Prasetya, Magister Manajemen dengan tepuk tangan yang meriah. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi. Iya, dokter kabarnya gimana, dok? Alhamdulillah baik. Gimana nih Mbak Aya ya sama Iya. Mbak Syifa ya? Alhamdulillah baik juga dong dok. Pastinya kan harus menemani penonton setiap podcast kita. Bener dong. banget. Mungkin Iya. bisa disapa dulu, dok, buat yang lagi nonton podcastnya Iya. ini. Assalamualaikum teman-teman semua. Aduh, kok saya bilangnya teman-teman ya? Gimana ya? Penonton aja ya. Selamat pagi. Semoga pada pagi hari ini kita bisa ngobrol banyak ya, diskusi aja ya Mbak Aya ya, mengenai beberapa hal yang memang menurut kami nih sebagai kalangan medis tuh penting yang kita sampaikan ke kaula muda lah yang saat ini nanti akhirnya jadi penerus bangsa. Gitu. Iya. Jadi langsung aja ya, dok. Ya. Kali ini kita akan mulai podcast yang bertemakan pergaulan bebas pada remaja. Ya. Ikuti podcast kita sampai akhir ya. Oke, jadi dok, waktu saya sama Syifa itu kemarin tahu kalau kita akan membahas tentang pergaulan bebas pada remaja, kita itu sempat nyari berita yang berkaitan gitu. Terus kita menemukan beberapa kasus ya, Syif ya. Yang salah satunya apa kemarin, Syif? Kemarin itu salah satu kasus di Ponorogo nih dok. Oh iya. Yang itu ratusan remaja Oh iya. hamil di luar nikah. Nah padahal kan itu kalangan SMP dan SMA yang mereka itu masih belum siap untuk hamil. Iya. Terus selain itu ada yang kemarin juga diangkat jadi film itu Wah ya, Syif iya ya. banget itu. Dokter udah pernah dengar yang tentang di Cirebon itu belum, dok? Lagi viral itu. Iya, yang lagi viral itu, yang sekarang juga sedang difilmkan itu ya, dok ya. Itu kira-kira tahu nggak, dok, gimana ceritanya itu? Kalau ceritanya dari itunya sih belum secara Belum detail ya, terlalu soalnya belum detail nonton filmnya iya. ya. Mungkin ini dikasih gambaran dulu ya, Iya. dok, biar penonton di rumah juga pada tahu gitu. Jadi ceritanya ada Mas A gitu, sebut aja Mas A ini cintanya bertepuk sebelah tangan dengan Mbak A gitu. Jadi Mbak A ini akhirnya punya pasangan baru, tapi Mas A nggak terima gitu, dok. Terus akhirnya mungkin menghasut teman-temannya agar sampai maaf menganiaya, memperkosa hingga membunuh
Mbak A dan pasangannya gitu. Jadi mungkin teman-temannya ini berada di lingkungan yang tidak baik gitu dok. Jadi mungkin mereka mikirnya itu merupakan hal yang tidak apa-apa untuk dilakukan, padahal itu merupakan tindakan kejahatan yang seperti kita tahu. Jadi mungkin itu bisa mengarah ke pergaulan bebas pada remaja kali ini yang akan kita bahas gitu ya dok ya. Jadi kalau misal dari dokter sendiri pandangannya gimana dok terhadap kasus-kasus tadi yang sempat kita bahas mungkin bisa disampaikan. Terima kasih Mbak Aya. Jadi ini satu kesempatan yang bagus ya buat kami untuk bisa menyampaikan beberapa hal keprihatinan kita ya, sebagai kalangan orang tua, sebagai kalangan medis, mungkin juga masyarakat, itu mengenai hal-hal yang sedang marak terjadi lagi viral di kita ya, di tempat kita ini. Yang pertama tadi, kasus yang pertama mengenai hamil di luar nikah. Nah, itu yang alhamdulillah minallah, semoga semua yang di sini aman ya. Amin. Ya. Ini banyak sekali mudaratnya. Terus yang kedua juga hal mengenai pergaulan bebas yang akhirnya membuat orang menjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi pergaulan bebas sendiri, mungkin kita sedikit mengupas sedikit ya tentang pergaulan bebas sendiri adalah, menurut KBBI itu pergaulan itu kan bergaul itu kan bermasyarakat ya, istilahnya cara kita kumpul sama banyak orang, sedangkan bebas sendiri adalah dia tidak sesuai dengan norma yang ada. Nah ini sudah jelas kalau sudah pergaulan itu adalah tentang bagaimana kita hubungan masyarakat kita, dan akhirnya bebas itu berarti tidak sesuai dengan norma. Yang jelas kalau sudah tidak sesuai dengan norma pasti ada banyak keburukan akibatnya di sana. Salah satunya tadi mungkin bagaimana akhirnya pergaulan bebas ini yang sering terjadi di kalangan muda adalah, maaf ya, ini yang sering itu kumpul-kumpul bareng sampai malam yang nggak jelas. Kemudian salah satunya nih ya, ada yang kayak gitu nggak ya kayaknya ya? Insya Allah nggak ada. Kemudian merokok. Kemudian itu mudaratnya banyak banget ya merokok itu ya. Apapun jenis rokoknya ya, entah itu yang vape atau yang ada juga pot. Yang biasa yang itu biasa. Sangat banyak mudaratnya ya. Mungkin di teman-teman pasti sudah pada tahu ya. Kan bisa baca ya tulisannya di kertas-kertasnya. Oh, itu ada tulisannya ya sebetulnya ya. Peringatan. Nah, masalahnya di tempat kita ini yang budaya membacanya yang kurang. Jadi sudah bisa baca, bisa dipahami, dan pastinya bisa dihindari. Karena ini memang banyak sekali hal yang buruk di sana. Yang kedua adalah tadi sudah mengenai rokok, kemudian yang kedua alkohol. Alkohol itu juga parah itu, nanti kita mungkin akan sedikit mengupas. Yang ketiga adalah mengenai seks sebelum menikah. Nah ini kenapa nih sering terjadi di pergaulan bebas ini, yang akhirnya mudaratnya lebih banyak sebetulnya di pergaulan bebas ini, karena normanya semuanya udah dilanggar. Mungkin itu Mbak Aya ya, kalau Mbak Syifa. Kalau seperti yang dokter sudah jelaskan tadi, pastinya di pergaulan bebas itu ada jenis penyakit menular seks yang mungkin paling umum di kalangan remaja. Itu apa aja? Iya benar sekali ya. Tadi dari seks sebelum menikah ini, karena kita nggak ngerti pasangannya, ini nanti beberapa penyakit yang sering menyertai adalah yang paling banyak itu gonore bisa, sifilis ya, kemudian HIV ya, hepatitis juga bisa ya. Itu yang sering kita lupakan, sehingga mungkin teman-teman udah sering dengar ya, adik-adik semuanya penonton udah sering dengar, tapi kita ingin sedikit lepas tentang itu ya. Ya, karena mungkin temanya kali ini tentang kesehatan, kita bisa kupas beberapa tadi tentang penyakit seks menular. Mungkin masih ada yang masih asing atau gimana gitu ya dok. Kalau tadi ada sempat dibicarakan tentang HIV ya dok ya. Ya, HIV itu sebenarnya cara kerjanya gimana sih dok? Saya kan katanya ada yang kayak virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia begitu. Itu mungkin bisa dijelaskan lebih rinci lagi dok. Ya, terima kasih Mbak Aya ya. Jadi HIV itu udah tahu kan ya panjangannya apa? Human Immunodeficiency Virus. Ya, betul sekali. Sudah dari namanya aja virus, immunodeficiency. Jadi namanya immunodeficiency itu dia akan menyerang sistem kekebalan tubuh. Betul sekali tadi ya. Ya, imunnya akan turun. Nah, ini dia yang namanya akhirnya membuat orang itu gampang kena
sakit. Jadi yang sering menyebabkan dia sakit datang ke rumah sakit itu bukan karena virusnya tapi penyakit yang menyertainya. Oh, gejala gitu-gitu. Iya, gejala-gejalanya gitu. Iya. Yang sering itu di situnya. Nah, penularannya ya tadi yang jelas itu kalau HIV karena kita ngomongin tentang remaja, ya yang paling sering ini adalah selain suntikan, ya saya yakin nih teman-teman ABBS nggak ada yang suntikan ya, yang negatif loh ya. Tentang narkoba yang dengan alat suntik itu ini sering kita sampaikan ke kaula muda ini ya. Hal yang seperti ini tuh harus kita hindari. Kemudian yang kedua adalah mengenai tadi hubungan seks dengan orang yang terkena. Kemudian yang ketiga adalah dari ibu kepada anak yang dia kandung. Ini juga akan menjadi cara penularannya. Jadi kalau ada yang mitos yang bilang luka, ciuman dan sebagainya itu kalau ciumannya nggak ada lukanya nggak apa-apa. Tapi kan kita nggak bisa jamin ya. Iya. Gitu Mbak ya. Nah, kalau risiko utama itu yang meningkatkan kemungkinan seseorang tuh tertular HIV itu apa aja sih, Dok? Kalau resikonya yang paling besar adalah mereka yang pergaulannya memang kurang bagus ya. Jadi ini bukan sebuah paradigma ya, stigma, maaf. Bukan sebagai sebuah stigma karena penularannya ada 3 hal. Jadi ada kemungkinan ketularan dari orang lain yang terkena virusnya. Jadi kalau boleh saya ingin menyampaikan di Indonesia terakhir itu data di tahun 2023 500.000 orang sudah terkena. Jadi ini banyak banget dan ini baru awalnya aja ya. Karena akan nanti saya sampaikan bahwa prosesnya ini yang kayak gunung es kalau kita ibaratkan tuh. Yang ketahuan baru atasnya aja, bawahnya itu belum kelihatan. Dan yang belum terdeteksi benar sekali, yang 70%, 69,9% itu di usia produktif. Di usia produktif itu adalah di usia di mana dia sekitar 20 sampai 40 tahun. Yang remaja itu sekitar 16 tahun itu di bawah 14 tahun itu sudah cukup memprihatinkan buat kita. Jadi karena dia kan nanti mana nih yang beresiko? Yang beresiko pastinya mereka yang sudah tadi 3 hal tadi ya, yang orang terkena narkoba, sering ganti calon dalam suntik, kemudian yang sering melakukan hubungan seks di luar di luar nikah ya istilahnya kan gitu. Dan kalau ke ibu ke anaknya ini kan berarti memang harus ada treatment tersendiri, penata tersendiri nantinya mereka yang kena HIV. Ada lagi ini yang teman-teman ya bahwa untuk yang pasangannya ini yang miris lagi itu adalah orang nggak tahu kalau dia nularin gitu. Tidak terdeteksi di ya. Jadi yang beresiko itu tadi, dan juga karena dia ini penurunan daya tahan tubuhnya yang sangat kuat gitu ya. Iya. Jadi pasti banyak yang tanya juga buat orang-orang tadi kan kayak gejalanya banyak banget, kemudian bisa makin marah begitu ya. Apakah orang yang terkena HIV ini bisa sembuh, Dok? Atau mungkin ada terapi seperti terapi apa dan terapinya ini seefektif apa untuk ya masa penyembuhan korban? Ya, terima kasih. Jadi sebelum itu ingin saya ceritain mengenai bagaimana kalau saya bilang tuh fase dalam HIV ini ya. Ada 4 fase. Yang pertama itu adalah masa jendela, di mana kita bilang masa jendela window period itu adalah saat virus masuk ke tubuh manusia. Kemudian manusia ini tidak memberikan gejala. Jadi nggak tahu. Iya, nggak tahu. Jadi 1 sampai 3 bulan. Tanpa gejala. Itu tanpa gejala. Ya, tanpa gejala. Dan di saat ini kalau dites, kita ada tesnya itu ada rapid test kalau sekarang ini, di tesnya itu negatif. Selama 3 bulan pertama. Nanti dia kalau negatif dan kemudian kalau dia beresiko, apa sih yang kita maksud beresiko? Mereka beresiko itu adalah mereka yang istilahnya dengan status pekerjaannya dia, kemudian dengan status kesehatannya dia. Jadi itu dilihat faktor-faktor. Iya, ada faktor resikonya itu ada. Nah ini kemudian dia nggak bergejala, tapi kalau 3 bulan kemudian dia bulan keempat, bulan kelima dia ada gejala, mungkin masih bisa ada hasilnya. Terus kemudian yang kedua adalah fase di mana dia inkubasi ke dalam tubuh. Kan tadi window period ya, kemudian dia masuk
masuk ke fase dia menginfeksi tubuh. Inilah mulai timbul gejala. Dan ini sampai 5 sampai 10 tahun. Bayangin aja, orang yang terdeteksi sekarang bisa jadi dia kena infeksinya tuh 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang akan datang. Enggak, 5 tahun yang lalu. Jadi orang kan datang ke tempat kita itu biasanya sudah pada stadium 4. Nah, stadium 3 itu masih dia mulai ada gejala-gejala yang banyak lebih parah, dan stadium 4 itu saat dia mulai terkena banyak infeksi lain, misalnya TBC, kemudian diare, penurunan berat badan itu di fase 3, stadium 3, stadium 4. Nah, ini jadi kalau kita ada yang datang tempat kita umur 17 tahun sudah positif, berarti dia sudah 5 tahun yang lalu. 5 tahun sampai 10 tahun yang lalu. Dia udah terkena. Seremnya di situ ya, Nah, Dok, ya, itu karena yang nggak ada yang tahu. Iya, nggak kelihatan. Tanda ini kenapa kita sampaikan ini banyaknya hal-hal yang kalau lihat IG nggak cuma masalah IG yang gitu-gitu ya, tapi tentang kesehatan itu penting ya. Jadi nanti YouTube-nya tentang kesehatan itu memang penting, karena memang anak muda sekarang kan lihatnya di medsos seperti itu. Sehingga memang edukasi ini sangat penting buat seumuran Mbak Ayang, Mbak Siva ini, sehingga ini butuh penting banget. Karena tadi penyakitnya ini nggak bisa disembuhkan, karena dia prosesnya obatnya ini itu antivirusnya itu adalah untuk membuat virusnya tidak berkembang lebih cepat. Jadi namanya kalau virusnya itu istilahnya menghambat ya, menghambat dari virusnya itu. Dia multi drugs ya, jadi nggak cuma satu obat. Jadi minum obatnya itu bisa 2, 3, 4. Tapi berarti obatnya ini diminum seumur hidup ya, Dok? Iya, minumnya seumur hidup. Ya, jadi nggak lepas. Iya, nggak lepas. Jadi orang kan kalau orang normal, itu tuh yang diserang kan CD4 ya, kayak CD4-nya ya. Jadi CD4 itu mengenai tentang kekebalan tubuhnya. Yang normal itu sekitar 500-an gitu kan. Tapi kalau orang yang sedang HIV ini udah 200-an. Jadi dia mudah banget kena sakit. Biasa itu kena itu biasa. Jadi memang harus seumur hidup. Nah, gimana nih apa yang bisa kita lakukan? Kalau kita kenal orang yang kena HIV, jangan dikucilkan ya. Gitu, jangan dikucilkan. Kalau ada orang yang sakit, kita harus mendukung, karena dukungan sosial sangat penting. Untuk motivasi juga, biar dia mau sembuh. Juga, iya, karena orang sakit itu kan butuh dukungan sosial. Karena dia memang dia sendiri nggak pengen sebetulnya sakit kan. Dia nggak pengen sakit. Jadi kita harus dukung agar dia mau berobat dan tidak menularkan ke orang lain. Mungkin dulu sering ya, kita ada orang yang iseng katanya, tapi itu hanya rumor ya. Dia melukai dirinya, orang sakit, dia melukai dirinya sendiri biar orang-orang yang lain juga ikut sakit. Ya, jadi ini harus kalau ada orang yang depresi kan bisa sampai seperti itu. Ya, seremnya di situ ya, karena penyebarannya bisa cepat sekali dan tidak terlihat gejalanya. Iya, jadi fenomena gunung esnya di situ. Karena ketahuannya baru 5-10 tahun yang kemudian. datang. Bawahnya masih gede banget. Nah, jangan sampai ketemu kita dalam kondisi yang kayak gitu. Kita sebagai medis loh ya maksudnya. Ya, tadi selain HIV juga sempat disebutkan mengenai hepatitis ya, Dok ya. Kalau hepatitis sendiri itu orang seperti apa yang bisa apa yang bisa membuat seseorang itu resikonya lebih besar untuk terkena hepatitis gitu, Dok. Ya, kalau hepatitis sendiri itu radang di liver ya, hati. Jadi kalau di tempat kita itu pasti sudah pernah dengar adanya piramida untuk orang bisa sakit sehat itu. Jadi bentuknya piramida gini ya, segitiga gitu. Host, agen sama lingkungan, environment. Jadi host itu adalah kita sebagai manusianya, agen itu adalah penyakitnya, environment itu ada lingkungannya kan ya. Nah, lingkungan ini termasuk di dalamnya lingkungan sosial maupun lingkungan yang benar-benar istilahnya lingkungan di sekitar yang bersangkutan. Kalau host itu adalah kita, sedangkan yang agen itu adalah virus, kuman dan sebagainya. Nah, orang bisa sakit, termasuk sakit hepatitis itu kalau ini ada yang terganggu nih, tiga piramida ini ada yang terganggu. Jadi kalau misalnya orang sakit hepatitis karena ada virus yang masuk, ada orang yang nularin dia. Nah, kalau yang kenapa dia bisa ketularan ya? Karena lingkungannya dia nggak benar. Ya kan, lingkungannya nggak benar, kebiasaan buruk ada pada dia. Kemudian orang-orang di sekitarnya itu juga dengan lingkungan yang biasa
nggak bagus hidupnya. Dan sedangkan yang agent sendiri, host sendiri adalah kita harus daya tahan tubuhnya harus kuat. Kalau orang bisa terkena sakit, kalau ini semuanya terganggu. Termasuk hepatitis. Saling melengkapi. Iya. Iya. Kalau sebenarnya hepatitis itu sendiri itu apa sih, Dok? Ya, hepatitis itu kan radang di liver tadi Liver ya. tadi, Ya. Penyebabnya banyak. Bisa karena virus, karena alkohol ya teman-teman ya. Ini harus saya tanda kutip alkohol ini. Remaja itu sering coba-coba Mbak Ayah ya. Iya, karena rasa penasaran. Nah, tak coba yang bagus, tak coba yang jelek. Ini kenapa sih? Oh, ini kok kayak gini. Kenapa sih ini kok dilarang agama? Oh, nggak apa-apa 40 hari nggak sholat. Karena ada yang bilang gitu, syuknya kan gitu. Tapi sebetulnya ngeri loh gitu loh. Kalau orang sudah tadi saya habis ngobrol sama teman kami yang ahli jiwa, bagaimana anak-anak muda ini kan pengennya bahagia terus kan ya, nggak pengen susah, jadi dia punya dopaminnya. Jadi yang menyebabkan bahagia itu kan dopamin, serotonin. Nah ini ada beberapa orang yang kemudian ambil jalan pintas tuh untuk mendapatkan kebahagiaan ini. Padahal harusnya orang bahagia itu kan harus ada usaha ya, ada reward lah gitu. Dengan olahraga misalnya, dengan melakukan hobinya. Nah ada yang kemudian dengan jalan pintas, minum alkohol, pakai narkoba gitu ya. Ini yang nggak benar. Nah, jadi di hepatitis ini ada yang karena alkohol, jadi namanya hepatitis alkoholik. Ada juga yang hepatitis karena virus ya, karena virus hepatitis A, B sama C. Nah kalau yang A, kalau alkohol jelas ya karena kebanyakan minum alkohol ya. Kalau yang virus hepatitis ini yang karena virus A, B, C ini karena dia ketularan orang. Ya. Ketularannya apa nih? Kalau yang A itu biasanya dari makanan. Jadi kita berbagi tempat makan. Gitu aja udah bisa. Itu bisa. Kalau orangnya terkena hepatitis C. Jadi memang sebaiknya tidak saling bertukar makanan, alat makan. Kalau udah dicuci sih nggak masalah, tapi saat kita makan bareng sebaiknya enggak. Terus kemudian yang kedua adalah karena virus tadi. Kalau yang virus B sama C itu karena hubungan seks dengan orang yang sakit, dengan transfusi. Ya, jadi kayak yang AIDS tadi, cara penularannya. Nah, makanya termasuk dengan salah satu penyakit yang tertular dari hubungan seks itu salah satu. Gitu. Ya. Terus untuk gimana? Kalau gejala awal hepatitis itu apa? Oh iya. Jadi gimana biar orang-orang tahu bisa waspada? Iya. Yang paling sering itu mual muntah. Demam, mual muntah, nggak nyaman di perut, dan akhirnya ada yang kuning badannya. Berarti lebih menyerang di pencernaan ya? Iya, pencernaan. Karena dia kan karena livernya tadi kan buat toksin ya, buat menghancurin toksin kan ada di liver ya, sehingga nanti hubungannya lebih ke arah pencernaan. Jadi harus hati-hati nih teman-teman, demam, kemudian kok badannya nggak nyaman, yang semua virus itu hampir sama. Gejala pada virus itu semuanya hampir sama, jadi demam, ada demam, nyeri di tulang-tulang gitu, pusing. Nah kalau hepatitis kan ada yang nyerang di pembuluh darah, pencernaan, maka dia sering mual, muntah, sampai kuning tadi. Ya, dan akhirnya ada yang sampai parah, memang sampai kuning. Jadi matanya kuning, kulitnya kuning gitu. Ikterik kalau kita bilang ikterik. Itu. Tadi sempat dibahas tentang AIDS ya dok ya. Kalau misalnya AIDS sama HIV itu kan sering disandingkan. Itu sebenarnya perbedaannya apa sih dok? Tadi mungkin bisa kita kelupas lebih dalam lagi. Karena tadi kita ngomong hepatitis, AIDS-nya juga tadi kita sempat ngomong lah. AIDS itu adalah saat orang sudah, HIV itu virusnya ya. Oh, nama virusnya. Kalau AIDS-nya adalah dari kalau sudah jadi sakit, akhirnya dia diberi kumpulan sindrom. Jadi ketika udah didiagnosis bahwa dia udah sampai stadium 3 sampai 4 itu namanya udah dia AIDS. Kalau misal HIV tadi kan ada beberapa stadium ya dok ya. Itu semua pengobatannya berarti udah nggak bisa sembuh ya dok. Misal ketahuannya dari stadium 1 atau 2 tetap sama aja. Cuma kita untuk pengobatannya sama kan, tapi kan kalau kita ketahui lebih awal, kita harapkan penyakit penyertanya itu nggak ada, karena daya tahan tubuh dia udah kuat. Ya, jadi dengan daya tahan tubuh dia kuat, maka akhirnya kita penyakit penyertanya ini yang kadang membuat dia tadi yang saya sampaikan, ketemunya yang bikin dia mohon maaf tidak bisa tertolong adalah karena sakit penyertanya. Karena mungkin udah nggak kuat sistem kekebalannya juga daya tahan tubuhnya udah nggak kuat untuk bisa nyerang ini nih
kuman-kumannya tadi dari piramidanya tadi kan ya. Jadi hostnya ini nggak kuat lah untuk ini semuanya. Gitu. Tadi kan kita udah ngomongin tentang bahayanya gimana, kemudian dampaknya ternyata bisa seberbahaya itu untuk para kalangan remaja. Iya. Kira-kira mungkin kita sebagai teman kita, lingkungan kita, gimana sih cara kita mengingatkan sebagai teman? Mungkin dari Bu Dokter sendiri sebagai seorang ibu, kemudian dari guru-guru atau orang tua di luar sana yang lagi nonton podcast ini juga, gimana sih cara kita aksi atau tindakan apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah tertular penyakit seks menular? Iya. Ya, mungkin ada dari dua sisi ya. Iya. Sisi kita sebagai orang tua ya, orang yang lebih tua lah istilahnya dengan teman-teman yang ada di remajanya. Jadi yang pertama itu kembali ke agama, itu pasti ya. Agama itu menjadi landasan dari semua tindakan kita, itu kan agama. Jadi ini kalau udah ketemu sama orang yang kebetulan agak melenceng ya istilahnya, itu agak melenceng ya, kita harus rangkul dia dengan baik, tanpa harus menghujat, tanpa harus menghakimi, tanpa harus kemudian kita memberikan stigma negatif, memberikan stigma negatif terhadap itu, tapi harus kita rangkul, kemudian kita kembalikan ke agama. Yang kedua adalah kita kembalikan ke dalam keluarga, karena keluarga ini menjadi pilar kedua setelah agama ya. Keluarga ini nanti anak-anak kita sebagai orang tua itu yang bisa harus menjadi istilahnya teman. Ya, memang nggak mudah, tapi ini kita kan butuh belajar. Jadi kan bahwa di rumah ini adalah satu hal yang memang kita buat nyaman, sebuah keluarga untuk bisa anak-anak itu ngobrol dengan kita dengan nyaman gitu. Yang kedua, kemudian lingkungan yang bagus, harus nyari lingkungan yang bagus ya Mbak ya. Ini lingkungan bagus itu tadi karena pergaulan itu lebih ke arah lingkungannya yang mempengaruhi. Nah, tapi kalau kita udah kuat dari segi agama dan dari segi keluarga, maka lingkungan ini kita harus bisa insya Allah nyari yang bagus. Kapan kita bilang bagus? Kalau kita itu ada dampak positifnya. Kalau dampak negatifnya udah jelek ya kita harus berani ambil tindakan untuk pergi. Itu yang harus kita kuatkan. Yang mungkin agak susah untuk beberapa. Bagi beberapa orang remaja kan dia sangat tergantung sama lingkungan. Jadi memang ini satu kolaborasi memang ya antara agamanya, kemudian orang tuanya, anaknya sendiri harus punya kemauan kuat, kemudian dari pihak lingkungannya, dan juga ini yang penting juga lingkungan di sekolah juga ya. Nah, jadi itu yang harus kita upayakan biar bersama-sama nih kita nggak sampai ke pergaulan bebas yang kita tahu dampaknya luar biasa ya. Berteman sih pasti ya, kita cari teman, kita nyari circle, tapi cari circle yang memang berikan manfaat bagi kita. Menurut saya seperti itu. Mungkin sebagai penutup ini mungkin ada beberapa sekarang yang lagi lihat podcast atau teman-teman di sekitar yang sekarang lagi nonton juga pengen berhenti buat gak ngerokok, buat gak nge-vape. Itu mungkin dari Bu Dokter ada beberapa tips gitu mungkin beberapa biar gimana sih biar berhenti gitu kan. Mereka sebenarnya udah tergantungan gitu ya. Benar sekali Mbak ya. Jadi di dalam rokok soalnya ada adiksinya ya. Dan namanya adiksi ketergantungan itu emang agak susah. Tapi kalau pas puasa nggak rokok kan? Harusnya nggak ngerokok sih teman-teman. Puasa seumur hidup kita harus itu ya yang susah. Agak Jadi susah. sebetulnya keinginan itu ada, bisa gitu ya. Orang itu bisa nggak ngerokok. Cuman karena dia misalnya orang puasa, saya sering dapat pasien itu selama puasa tuh nggak ngerokok, nanti habis puasa langsung ngerokok lagi. Loh, Pak kenapa? Kalau nggak sakit baru dia berhenti. Jadi kadang ada orang yang merasa sakit baru dia berhenti ngerokok. Sampai sakit. Iya, baru sakit dulu. Sakit baru berhenti. Saya nanya, loh Mbak bisa ngerokok gimana? Kok bisa berhenti nggak ngerokok Pak? Satu Bu Dokter, kemauan. Tetap dari diri sendiri. Yang nomor 2 Pak, kemauan. Yang ketiga Pak, kemauan lagi. Emang harus dari kesadaran diri. Kesadaran diri itu yang pertama. Dan yang kedua adalah dia harus ada dukungan. Ya, jadi ada dukungan. Ada beberapa klinik berhenti merokok itu bisa juga datang, butuh dukungan profesional jika memang dia nggak bisa. Ada yang kemudian mengganti dengan permen ya, untuk kenan itu merokok dia mengganti permen. Dan yang ketiga adalah dia karena ada hal-hal yang memang dia kayak stres, kalau nggak rokok saya stres misalnya, kan ada yang bilang gitu. Nah stresnya ini harus disalurkan, harus dengan yang lain. Kita harus ada penyaluran yang lain karena memang harus itu mendistrak dia untuk tidak merokok. Itu yang penting di situnya, karena memang
orang akan mau berubah kalau dia dapat dampak positif dari apa yang harus dia kerjakan. Ya jadi itu mungkin beberapa tips buat Ya. teman-teman yang lagi nonton. Mauan. Yang penting kemauan. Nah, gimana nih teman-teman setelah mendengarkan materi dari Dokter Dian? Pasti dapat insight baru gak sih Iya, guys? kita aja dapat Tentang banyak banget pergaulan ya. bebas pastinya. Terima dong. kasih ya dok. Ya, sama-sama. Tapi sebelum kita Terima tutup, kasih. enaknya kita jargon dulu nggak sih? Iya Shin? kayak biasa biar tambah semangat lagi nih Bener penontonnya. banget. Nanti dokter bisa ikut ya dok. Oh iya, Jadi boleh. kalau nanti kamu bilang EYRC, Oh. jawabnya We Are Strong Through Unity. Oh iya. Oke, ini teman-teman yang di sini bisa ikutan juga ya. Yang lagi nonton juga bisa ikutan. Kalau misalnya kita bilang EYRC, jawabnya We Are Strong Through Unity. Oke, udah pada siap? 1, 2, 3. EYRC, We Are Strong Through Unity. Nah, sebelum kami tutup, kami ucapkan yang terima kasih banyak ya dok. Mungkin ini bisa closing statement dulu dari Bu Dokter. Iya. Terima kasih Mbak Aya, Mbak Syifa. Ini Iya, satu kesempatan yang juga, luar Dok. biasa bagi Iya. kami dari medis. Kebetulan saya di Rumah Sakit Umum Pusat Surakarta ya. Jadi ini satu kesempatan buat kami untuk bisa memberikan sharing ilmu kita mengenai beberapa hal negatif dari pergaulan bebas itu. Tadi kami sampaikan bahwa ada beberapa penyakit, ada beberapa kebiasaan yang memang akhirnya berdampak buruk terhadap kita. Nah, yang paling penting adalah bagaimana kita untuk menghindari tersebut ya. Ini kita bicara di sini sebagai promotif dan preventifnya ya teman-teman. Mungkin sudah sering dengar promotif itu apa, promosinya. Promotif itu adalah mencegah, promotif dan preventif adalah mencegahnya ya. Promosi itu kita melakukan edukasi ini. Jangan sampai datang ke rumah sakit untuk sakit, kita harapkan kan cepat Iya. ya. Jangan nunggu sakit Ya, dulu baru berhenti. makanya, jadi ini kita upayakan teman-teman tuh semuanya ke generasi muda ini tuh sehat. Amin. Sehingga nanti Indonesia Emas 2045 yang kita sering gaungkan ini bisa tercapai. Tercapai. Amin. Amin. Iya, Iya. tetap sehat, pokoknya yang jelek-jelek tinggalin aja. Iya, Iya. itu penting banget ya. Tadi udah seru banget dok, terima kasih Iya, banyak terima atas kasih ilmunya, banyak, Dok. atas kesempatannya udah hadir di podcast kali ini. Semoga apa yang telah disampaikan bisa bermanfaat buat bagi kita kita semua, buat saya, buat Syifa, Siva sama dan teman-teman Iya, semua yang benar lagi banget. nonton podcast kali ini. Mohon maaf ya kalau ada yang salah ya. Jangan tersinggung ya. Ya. biar bisa jadi lebih baik juga Iya, dong. Iya. Ya jadi seperti itu. Terima kasih dok. Nah, ini kita pantun lagi nih Pantun dok. lagi, Penutupannya. penutup pantun lagi. Minum jamu sambil berdiri. Dijual satu, jangan emosi. Kami pamit undur diri. See you on the next EOT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini diriku tersenyum. Cakep. Jawabnya waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus waalaikumsalam. Kameranya tiba-tiba mati satu tuh, gitu. Iya dong.